para pelanggan setiaku. Aku Ibu Yulia alias Mama Nara yang punya warung kecil seblak Mama Nara. Olahan dapur aing. Pertamanya jualan seblak itu yang jajan anak-anak kecil pakai gelas aqua. Tapi kesini-sininya banyak anak sekolah SMP, MTS yang jajan. Targetnya dulu cuma anak sekolah karena kan makanan anak-anak ya. Alhamdulillah sekarang emak-emak juga pada doyan, bapak-bapak juga doyan. Cuman dulu gara-garanya saya naruh gerobak. Bekas saya jualan dulu, sempet jualan di pinggir jalan tapi sebentar. Terus naruh gerobak di depan teras, tiba-tiba banyak orang nanya jualan apa. Pertamanya yang jajan tetangga dulu, karena anak MTS kan. Kesini-sininya ngajak teman-temannya. Berarti dari Mulut ke mulut, lidah ke lidah. Kalau jualan mungkin apa ya, karena bosen aja di rumah. Bosen di rumah, nggak pernah kemana-mana. Daripada bengong, cari kesibukan, jualan. Udah dicoba sih Mas, maksudnya bukan cuma seblak aja ya. Sebelum seblak itu ada macam-macam lah, macam-macam tapi banyak dramanya. Banyak iklannya, banyak dramanya. Cuman yang pas jualan seblak itu pas ayahnya latihan. Ayahnya latihan, saya di rumah bengong ya. Ya udah saya jualan seblak. Itu pun isengnya gini Mas, lidah saya cocok minimal orang nyobain tadinya. Kenapa Bapak lagi latihan tuh Ibu jualan? Karena pertamanya nggak diizinin. Soalnya saya usaha udah nyoba, maksudnya Mas, nyoba jualan ini itu yang mungkin belum rezekinya. Nitip jualan di orang juga udah pernah, tapi memang belum rezekinya. Allah mungkin udah nyiapin ya Mas. Saya naruh gerobak karena jualan baru 2 bulan digusur karena pembersihan jalan waktu itu. Naruh gerobak di rumah karena memang udah nggak kepake maksudnya. Ya qadarullah kalau Allah udah ngasih jalan. Begitu roda dipindah, banyak yang nanya jualan apa. Saya ngomong ke ayahnya, ya boleh nggak Ibu jualan lagi? Dan tidak diizinkan. Jadi pas waktu itu ayahnya latihan kemana lah lupa, kurang lebih 2 minggu. Ya saya jualan begitu ayahnya pulang latihan banyak orang. Tapi masih anak-anak, waktu itu masih anak-anak SMP. Kalau sekarang udah ada yang kuliah, udah nikah loh Mas. Yang pelanggan dulu tuh, yang pelanggan dulu sampai sekarang tuh. Nah, tapi sampai sekarang masih alhamdulillah. Yang pelanggan lama tuh saya nggak akan lupa. Ingat sampai nama pun tahu sama pelanggan-pelanggan yang dulu tuh. Itu 2 minggu tuh gini. Pertama kali ada yang jajan gemeteran karena belum pernah kan. Gemeteran. Terus 1 orang, 2 orang, 3 orang layanin sampai 10 orang tuh karena belum pernah ya Mas. Keringet dingin. Pokoknya yang kurang bumbu inilah, kurang itulah. Namanya kan masih belajar ya, belum pernah. Karena tadinya kan cuma nitip di orang istilahnya. Kesini-sininya dulu pas pertama jualan itu masih harga 5.000 kalau nggak salah. 5.000 tuh di gelas. Aqua gitu. Iya. Jadi kayak mie gelas gitu aja. Iya, jatuhnya kayak gitu. Terus kesini-sininya pakai mangkok. Duduknya pun karena saya cuma punya 1 meja, saya gelar karpet karena kosong. Lesehan tanpa meja itu. Jadi gelar aja. Kesini-sininya rame, penuh. Ya yang udah makan saya suruh pulang kadang-kadang. Kalau sama anak-anak lama ya, karena kenal. Cepetan makannya buruan, itu udah ngantri gitu. Bisa ya gitu ya, yang jualan ngusir yang jajan. Cepetan makannya jangan lama, ngantri di belakang gitu. Cuman pindah ke rumah ini udah 2 tahun. Lahirlah si mie gaplok sama cirambai bacil goang. Kalau dulu cuman orang ngertinya seblak Mama Nara sama bakso aci. Tapi yang paling anak-anak sekolah taunya seblak. Katanya beda sama yang lain tapi nggak tahu ya. Kan selera orang lidahnya beda-beda. Banyak, saya cuma dapat duit 70.000. Hari pertama jualan 70.000, hari kedua jualan 145.000, 3 hari 200 berapa ya? Ingatlah pokoknya saya Mas, ingat
Ingat sama anak-anak yang jajan pun saya tahu. Di 2 minggu itu tuh ya. Iya, ingat. Karena benar 2 minggu itu benar-benar titik balik Awal, ini ya. awal lah. Awal saya bangkit mungkin ya, karena jatuhnya udah berkali-kali. Jatuhnya berkali-kali saya bangkit. Pas di hari kedua minggu, pas udah bawa pulang, ibu ngomong apa dulu? Omongan pertama ibu tuh ke bapak gimana? Pasti kan orang Ayahnya pulang, turun kan dari turun, lihat di depan rumah banyak motor kan. Ah. Ngapain kamu? Jualan bakso Aceh sama seblak. Kan udah ayah bilang nggak boleh. Terus ya daripada iseng saya bilang nggak apa-apa, kalau nggak diizinin tutup ya tutup lagi. Kelar tuh ayahnya istirahat, besoknya jualan lagi dengan muka yang dia belum ngasih izin kan. Tapi ya saya jualan aja, dibantuin gak dibantuin karena niatnya udah ada yang jajan gitu mas, dari harga dari dapat duit 70.000 ke 100 ini kan istilahnya keringat sendiri ya. Ya udah saya jalani. Nah, kesini-sininya setiap pulang dinas yang tadinya prioritas utama keluarga, anak sama suami, pulang dinas dikasih makan, ini enggak. Drama lagi tuh. Ini enggak. Saya datang ayahnya, saya sodorin cucian mangkok. Cucian mangkok. Terus dia bingung, ngapain pulang dinas dikasih cucian gitu loh, bukan yang kasih makan. Maaf ya, jangan dulu makan. Ibu keteteran. Ibu keteteran ya. Udah, kesini-sininya tadinya nggak ikhlas juga kali bantuin mas, karena kan aneh, suami pulang bukannya dikasih makan, malah dikasih cucian mulu kan. Kesini-sininya tiap hari alhamdulillah. Maksudnya si pelanggan tuh nambah, orang baru nambah. Ya dengan sendirinya mau nggak mau pulang dinas buru-buru pulang, ngejar cucian. Ngejar cucian, bantuin. Akhirnya nih dari bapak ngomong kayaknya ya udah nggak apa-apa deh, kamu jualan gitu. Ada nggak mulai? Enggak sih kalau omongan ke situ, cuman mungkin lebih ke dia nyata ya orangnya yang real aja udah. Istri saya sekarang ada kegiatan di luar kerjaan rumah, ya udah ngalir, bantuin aja, pokoknya pulang dinas bantuin aja. Dulu pertamanya nyoba dulu, nggak banyak lah mas. Itu mah istilahnya jatah dapur, saya aplikasikan ke situ, dikelola dulu di situ, nyoba kan namanya nyoba. Nyoba dulu. Cuman kesini-sini itu pas mulai begitu lihat anak-anak sekolah nih mas. Jadi kayak anak tawuran. Saya buka dulu itu pertama jam 9 pagi. Yang hari pertama itu jam 9 pagi. Jam 9, jam 2 udahan, karena kan udah habis kan. Terus hari kedua masih jam 9 anak-anak sekolah. Pokoknya pulang sekolah sore itu udahan gitu. Kesini-sininya bingung nih saya. Bingungnya gini, yang beli banyak, saya nggak punya uang. Modal. Maunya itu belanja sekalian, biar nggak maksudnya bolak-balik gitu ya, ngeteng-ngeteng. Saya ngomong, ya ini kan banyak yang beli, bantuin kek. Bantuin apa? Katanya, ya, bantuin tenaganya, iya, uangnya iya, saya bilang gitu. Terus jadi gitu, respon ayahnya cuma gini doang, berapa kali ayah ngasih modal, kan nggak ada yang balik lah istilah kasarnya. Udah ngapain capek-capek, orang kamu nggak kerja aja makan masih bisa. Ayah kan istilahnya nyanggupin lah ya. Tapi saya bukan tipe orang yang dikasih makan diem gitu loh mas. Terus saya lebih ke daripada diem, coba buang-buang waktu percuma ya, geletak-geletuk tiduran nggak jelas ya, mendingan ada kegiatan. Minimal kan kenal sama orang, bisa ngobrol sama orang, ketemu orang-orang baru istilahnya, nggak bosan. Nah itu berapa katanya, ya seikhlasnya aja. Dikasihnya berapa seikhlasnya, saya bilangnya seikhlasnya aja, yang penting ibu bisa beli kerupuk lah, beli telur. Kalau yang pas pertama itu kan cuma telur yang ada di kulkas saya bawa mas, bukan sengaja dari dalam, karena kan pas ayahnya latihan. Pokoknya modal seadanya yang ada di rumah diinin dulu, ya nggak banyak. Diolah semaksimal Namanya keringet sendiri, dapat uang 70.000 aja udah girang banget zaman dulu ya. Ya pokoknya alhamdulillah lah. Saya orang yang seneng nyenengin, kalau bisa nyenengin. Siapapun yang jajan mau ngelayanin sendiri, bikin sendiri silahkan, bebas.
Jadi porsinya tuh ya terserah lu lah, mau apa juga terserah. Kalau mau bikin sendiri. Oh, berarti di sini juga bisa kayak gitu. Kalau sekarang suruh bikin sendiri nanti malah riweuh, Mas. Dapurnya kecil saya. 2 orang aja udah sempit, badan saya gede. Kalau nambah lagi kan tambah riweuh. Jadi ya enggak kalau sekarang. Tapi kalau anak-anak yang lama mau ya boleh lah. Boleh. Juga kan. Boleh. Pokoknya kalau dulu anak-anak sekolah gini. Kenapa dipanggil Mama Nara? Karena emaknya anak-anak. Tempat curhat anak-anak. Tempat nongkrong anak-anak. Anak-anak nggak punya duit boleh minta. Terus saya kalau dari pertama jualan yang ulang tahun gratis, nggak punya uang sama sekali gratis. Insya Allah rezekinya udah ada yang ngatur ya, nggak usah takut lah. Jadi anak-anak dulu kayak gini. Padahal saya kenal mukanya, kenal namanya. Bulan ini ulang tahun, besok bisa ulang tahun lagi dia. Ya tapi nggak apa-apa. Yang penting dia seneng kan? Penting dia seneng. Seolah-olah saya nitipin suatu saat anak saya mungkin begitu juga, siapa tahu adalah yang sayang gitu loh Mas. Kalau pas dia lagi kepepet nggak punya uang, pengen jajan, istilah kasarnya minimal nanti pelantarannya kan dari mana aja kan kita nggak ngerti. Sampai saya pernah sakit, kangen dengan suara teriakan anak-anak. Jadi cuman ada namanya Wendy's, grupnya Wendy's, si Iyal, Putri, yang gitu-gitulah pokoknya anak-anak MTS. Saya cuma nelpon gini ke anak-anak, lewat rumah dong, Mama Nara sakit, teriak aja Mama Nara gitu. Nurut coba Mas, nurut anak-anak. Jadi dia cuma lewat, Mama Nara sembuh, semangat ya, pada teriak gitulah. Tapi seneng saya. Makanya yang pas pertama Mas Kubiler datang ke sini, sedih kan kalau nyebut Mas Kubiler. Si pelanggan yang lama, aku bangga, aku seneng ngikutin proses jualan dari yang benar-benar lesehan sampai sekarang dikenal orang. Padahal dulu ramenya kayak apa, tapi nggak dikenal orang karena kan saya gaptek Mas. Begitu Mas Kubiler datang, yang dari kampung pada WA, pada nelpon, bilang hebat ya ini. Sementara saya dulunya terkenal sama keluarga saya orang yang nggak bisa masak sama sekali Mas. Nggak ada yang percaya kalau saya bisa masak istilahnya gitu loh. Mas Kubiler datang terus ya itu pelanggan sampai ada yang ikut sedih, ikut terharu, ikut nangis karena kan mungkin sama-sama yang dari ngikutin prosesnya banget. Ya alhamdulillah vitamin yang terbesar buat saya ya itu. Pokoknya saya nggak muluk-muluk jualan, bisa cocok di lidah orang aja udah alhamdulillah. Basi belum rezeki ya kan, kebuangnya nggak masalah. Yang penting jangan sampai di lidah orang nggak cocok. Kalau memang ada yang nggak cocok sama lidah misalnya, ini kerupuknya kurang ini kurang itu, mendingan ngomong langsung biar saya perbaiki dan itu gratis, nggak saya pungut uang, gratis. Yang penting ngomong daripada gini Mas, makan di sini ngomong enak, nggak taunya di luar nggak. Kan saya nggak bisa memperbaiki kalau kayak gitu. Ibu ini kurang itu kan lebih enak ya. Kalau ada komplainan kayak gitu, ya udah gratis. Dulu bukan ini Mas. Dulu saya malah dikenalnya seblak Tante Judas. Oh gitu. Karena muka saya asem. Jadi gini, flashbacknya dulu kalau ada yang pesan itu kan nulis. Saya belum ada yang bantuin Mas waktu itu. Pas warung lagi rame, yang ngerti sama pesanan itu cuma saya. Ayahnya kan nggak ngehandle ke situ ya, nggak ngerti dia tuh. Dia paling cuma bantu, ya belajar ya geprek es kek, bikin minum. Karena kan bukan dasarnya tukang dagang istilahnya kan. Jadi dia cuma bantuin bikin pop es lah, nutrisari lah yang gitu-gitu. Nah, kesini-sininya yaitu fokus sama pesanan orang yang banyak, yang ngerti cuma saya doang. Jadi saya kalau ngelayanin nggak ada yang saya ajak ngobrol. Serius Mas. Jadi saya cuma fokus pesanan si A, si B, si C. Yang ini nggak pakai tulang, ini nggak pakai ceker, ini nggak kerupuk putih, ini. Itu harus saya save semua. Jadi kalau ini diajak ngobrol buyar, wassalam itu pesanan kelar semua Mas. Saya dulu bikin, kalau sekali bikin misalnya pesanan banyak, satu wajan itu ada yang agak sedang lah ya, 13 porsi satu wajan itu. Wajan ini 13 porsi, wajan ini 10 porsi. Belum yang satunya lagi yang 5 porsi si wajannya itu. Itu yang nge-save otak saya doang sendiri Mas. Ayahnya aja, jangan yang belilah. Ayahnya kalau ngajak ngomong gini, ini belum ke-save, terus dia nanya gini, Bu tadi yang pesan minuman ini siapa? Buyar itu semua. Yang tadinya udah di-save di otak tuh gini, si A mesen level sekian nggak pakai ini, si B level sekian nggak pakai ini. Itu hilang kehapus semua Mas. Manyun saya itu kalau udah kayak gitu. Ya saya juga minta maaf ya, sekalian di sini aja. Saya minta maaf buat semua para pelanggan saya yang lama, jutek, tak kenal maka tak sayang. Waktu itu saya nggak ada yang bantuin, terus otaknya harus nge-save semua pesanan orang, sementara yang ngerti cuman otak saya doang. Kalau sekarang bukan
udah terkenal jadi ramah, enggak. Sampai sekarang saya seneng, iya saya seneng, enggak senang muka saya nggak bisa bohong. Selama jualan, mas seingat saya sampai sekarang, sampai detik ini, saya jualan nggak pernah ngitungin mangkok, saya jualan nggak pernah ngitungin orang. Setiap tutup warung yang saya hitung, cuman alhamdulillah Allah ngasih rezeki halal di depan rumah tanpa keluar rumah selangkah pun ya. Ya mudah-mudahan setiap rezeki yang Allah titipkan halal, barokah, manfaat. Kadang kalau saya lagi naik motor dulu ya, dulu waktu masih ada orang tua mas, almarhum bapak, itu setiap naik motor kadang saya ngerasa capek. Capeknya gini loh mas, di saat orang lain masih tidur saya udah bangun, di saat orang lain udah tidur siang saya masih bergelut dengan keringat sendiri gitu loh mas, di saat orang lain tidur malam pun saya masih sibuk di dapur. Nah, jenuh ada jenuh, capek ada capek. Tapi kadang saya ingat kalau dulu motivasi saya kan almarhum bapak ya, tiap naik motor tuh kalau saya nangis ketika saya ngomong gini, labaik Allahumma labaik, itu selalu saya nangis kalau memang Allah perkenankan saya mau nyenengin orang tua, umroh kayak gitu, kalau memang nggak bisa haji ya. Tapi memang Allah belum berkehendak, almarhum bapak udah meninggal. Terus saya punya anak Raditya namanya, itu anak almarhum adik saya mas. Memang nggak saya bawa ke rumah, tapi insya Allah sayang saya sama dia nggak terbatas. Yang bikin saya semangat Radit karena 2 minggu setelah adik saya meninggal, tiba-tiba tanpa ada yang ngajarin ngomong ke saya ibu, tiba-tiba dia manggil saya ibu. Tiba-tiba dia manggil saya ibu. Saya mikir mas, dipanggil ibu sementara dia anak adik saya, harusnya kan manggil saya Uwa, biasanya kan Uwa. Kenapa ya gitu? Ya saya cuman curhat ya sama Allah ya. Cuman kadang-kadang saya kalau curhat itu subuh mas, karena subuh itu kalau menurut saya doa yang paling malaikat. Iya lah gitulah ya. Lagi sepi. Itu kalau doa kadang-kadang yang suka kadang bikin nangis itu bukan tengah malam, kalau saya malah subuh. Kalau memang saya dikasih anugerah bisa sayang sama anak yang bukan lahir dari rahim saya, beri saya kekuatan, beri saya rezeki yang halal lebih tanpa ngebebanin suami saya. Kalau memang di pundak saya, di keringet saya bisa nyenengin anak itu bukan dengan cara materi mungkin, karena kalau materi kan bisa habis ya mas. Minimal dengan cara perhatian sedikit aja, ya bantu saya dengan cara apapun itu. Dan akhirnya dijawab lah. Alhamdulillah, ya itu. Jadi saya kalau tiap ada yang nanya anak Mama Nara berapa? 4. Cuman ya kalau sekarang viral bukan kemauan saya, viral bukan keinginan saya, memang Allah udah berkehendak ya. Alhamdulillah orang pertama yang datang ke sini Mas Kubiler. Saya nggak putus berhenti bilang makasih, alhamdulillah, dan setiap doa, nggak tahu ya, nama Mas Kubiler itu selalu disebut karena mungkin jalan pertama saya. Makasih banyak pokoknya buat Mas Kubiler yang bikin saya kuat, karena pelanggan juga alhamdulillah setia. Kalau saya sakit aja disupport, suruh cepet sembuh. Pokoknya ngangenin lah pelanggan support. Misalnya mau usaha ngikutin orang ya nggak masalah sebetulnya ya, sah-sah saja, karena kan lidah orang memang beda. Terus kalau mau usaha di tempat baru, cari yang belum ada kalau bisa, cari yang belum ada. Kalau yang udah ada saingan kan berat mas, ya kan, saingan berat. Cari yang belum ada kalau bisa. Kalau memang dibilang niru orang bla bla, ya masuk kanan keluar kiri lah, rezeki itu nggak akan ketuker. Mau jualan tukang tahu gandengan juga kalau emang rezekinya beda, kan rezekinya beda-beda ya mas ya. Akur-akur aja kok tukang tahu gandengan ya kan. Jadi apalagi jualan yang mau apa sih, kalau di Garut ya ada mie jebeu, ada mie ini, mie itulah namanya ya. Di sini ada mie gaplok, itu kan cuman nama ke nama, selera ke selera, sama bumbunya juga mungkin beda-beda ya. Kalau dibilang niru ya nggak apa-apa sih, sah-sah saja. Yang penting kalau memang ada niat untuk usaha, bismillah aja. Udah bismillah, kalau memang Allah ridho, kapanpun pasti diikuti.
Kalau kita ngotot mau jualan sampai rame kayak gini kayak gitu, ya nggak bisa. Ya, kalau belum ada. Kalau belum ininya belum, kalau belum dapat jodohnya kan belum ya. Ngalir aja, pokoknya jualan begitu aja. Terus kalau mental mau kuat, ya keluar kanan, masuk kanan keluar kiri aja. Ya kan? Kalau misalnya ada saran yang kritikannya terlalu pedas, ya udah anggap emang kurang cocok kali gitu. Jangan terlalu diambil pusing lah mas, namanya hidup pasti ada pro kontranya ya. Senang sama enggaknya ya udahlah, jalani aja udah. Yang penting kalau memang ada kesalahan dari pihak si penjual, ya buru-buru minta maaf lah, namanya tangan dua, ya kan nggak bisa juga nutupin kuping semua orang. Yang penting kalau memang ada kesalahan dari pihak saya, mau dari pelayanan kayak, mau dari rasa, mau dari minuman kayak apapun, ngomong langsung saya perbaiki dan udah gratis.